ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya baca ayat yang pertama, ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap, ayat yang kedua, ayat keempat, ayat yang ke-6, lalu kemudian ayat yang ke-10. Kita membaca bersama-sama. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Kita memperkatakan gak perlu cepat-cepat, tapi harus jelas dan keras. Kalau saya percaya setan itu takut sama kita karena firman yang ada dalam diri. Amin. Dan Yesus mengalahkan setan bukan dengan kekuatan kuasa ilahinya. Dia mengalahkan setan dengan perkataan firman. Ya, jadi firman itu penting. Bahkan iman kita itu ditentukan imannya karena firman yang kita serap. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. 2. Maka terjadilah apapun yang hebat pada orang yang kata Tuhan turun dari langit dan datang pada itu dan memulihkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan menjaga ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera dari kubur itu dengan takut sukacita ikhlaskan dari cita-cita untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya sama-sama. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini ada orang Batak namanya Bonar. Tapi bapaknya memberikan nama tambahan. Nama tambahan itu untuk mengingatkan sebenarnya si Bonar ini harusnya wafat, meninggal dunia. Tapi karena keajaiban Tuhan, maka si anak ini akhirnya hidup. Dikasihlah nama tambahan, Bonar Fantastik. Wow, itulah nama dia gitu kan. Jadi waktu Bonar di sekolah dipanggil Bonar Fantastik, dia merasa malu. Karena mungkin gak ada yang fantastik dalam hidupnya. Apalagi kalau orang manggilnya dengan suara keras, hei Bonar Fantastik, apa kabar? Dia tidak menjawab, dia tertunduk Bapak Ibu. Sampai waktu berjalan, dia menikah, punya anak, usia sudah uzur, dan tiba saatnya dia hendak berpulang ke rumah surga. Sebelum dia meninggal, lalu Pak Bonar ini panggil istrinya, Mama, aku kasih pesan sama kamu. Ini mungkin pesanku yang terakhir. Kalau nanti aku meninggal, tolong di batu nisanku, tuliskan saja nama Bonar. Gak usah kau tuliskan nama keduaku itu Fantastik itu. Kenapa sih Pak? Udahlah gak usah banyak tanya. Aku dari dulu gak suka nama itu. Jadi aku pengen nanti orang datang ke kuburan hanya melihat namaku dan menyebut namaku. Tapi nama keduanya itu disebutkan. Itu pesanku. Si ibu atau istrinya akhirnya manut. Selesai suami dimasukkan ke dalam liang. Lalu kemudian si ibu ini menulis nama suaminya. Ditulislah di batu nisan itu Bonar. B-O-N-A-R. Waktu dia menulis nama Bonar, tiba dia terkenang. Suami ini adalah laki-laki yang setia. Suami ini nggak pernah lirik-lirik cewek, apalagi selingkuh, apalagi main sama pelakor. Setia Bapak Ibu. Waktu dia ingat kesetiaan suaminya, maka kemudian dia terkenang dan ditambahkanlah di bawah nama Bonar dalam kurung. Bonar dalam kurung. Suami yang tidak pernah selingkuh sama sekali. Itulah yang tertulis di dalam kubur. Besok orang datang membesuk, melihat di kuburan itu dan membaca Bonar, suami yang tidak pernah selingkuh sama sekali. Di mana sekarang era lagi selingkuh rame. Lalu kemudian orang-orang berkata, fantastik. Apa yang saya mau tekankan di balik cerita humor ini atau satire ini? Ya coba kita bertanyakan, kenapa sih Paskah itu menjadi ajaib? Kenapa Paskah itu menjadi istimewa bagi kita? Paskah terjadi pada hari Minggu. Coba Anda lihat dalam ayat yang pertama. Setelah hari Sabat,
Hari Sabat ini hari apa? Sabtu. Atau hari ke-7 setelah hari Sabtu. Berarti dipertegas sama Matius, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Paskah itu terjadi pada hari Minggu, Bapak Ibu. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu, maka gereja mula-mula menganggap ini hari yang sakral, ini hari yang historis, ini hari yang momentum. Sehingga akhirnya mereka datang setiap hari Minggu. Untuk apa? Bukan cangkruan. Mereka datang berkumpul untuk apa? Bukan nongkrong, bukan kongko. Tapi mereka datang hari Minggu untuk apa? Untuk beribadah. Mereka mengenal pengorbanan Yesus dan kebangkitan Yesus. Lalu kemudian minggu depan diadakan lagi, minggu depan diadakan lagi sampai sekarang. Jadi kalau ditanya kapan orang Kristen mengganti ibadah dari hari Sabtu menjadi hari Minggu, apakah ini tidak menjadi problem? Tampaknya tidak. Karena Yesus juga sebelum ditangkap, dia pernah mengajarkan tentang bagaimana dirinya juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan hari Sabat itu selalu dikaitkan dengan perih kemanusiaan. Kalau hari Sabat kita tahu orang mau bunuh diri, kita diam saja, itu bukan Sabat namanya. Jadi orang Kristen mula-mula sudah tahu bagaimana makna daripada Sabat itu. Maka dari itu orang Kristen tidak menganggap itu menjadi hal yang polemik atau masalah besar. Ibu bapak yang saya kasih, kekristenan ini berkembang secara luar biasa. Yesus mulai dari 4 orang, lalu kemudian melanjutkan menjadi 12 orang. Di Lukas pasal 10 ada 70 murid yang Yesus 22. Pada hari Pentakosta ada 120 orang di sotoh nantikan Roh Kudus. Lalu kemudian di hari Pentakosta itu Petrus berkhotbah, 3.000 orang sudah menjadi orang Kristen. Gak berapa lama kemudian juga 5.000 orang. Bahkan Alkitab mencatat makin hari makin bertambah banyak, multitude. Suku-suku bangsa akhirnya percaya kepada Yesus. Lalu kemudian api Injil melawat kota Roma atau kerajaan Roma. Ada masalah Bapak Ibu di kerajaan Roma. Masalahnya apa? Masalahnya karena orang-orang Kristen di kerajaan Roma itu mengalami kesulitan untuk beribadah pada hari Minggu. Tahu kenapa? Karena Minggu hari kerja. Minggu itu bukan hari libur, hari kerja. Jadi akhirnya orang itu ada yang datang ke gereja dan tidak. Apalagi kalau bosnya mungkin mengerikan, dia nggak mungkin untuk berani tinggalkan pekerjaannya. Pasti dia akan memilih bekerja daripada ke gereja. Lalu Konstantin kemudian menangkap itu, dan memang orang ini dipakai Tuhan luar biasa Bapak Ibu ya. Dan apa yang terjadi? Lalu kemudian pada tahun 313 Masehi, catat ini tanggalnya. SK, ada surat keputusan Kaisar. Diubahlah hari Minggu yang tadinya hari kerja, diubah menjadi hari libur. Sampai sekarang Minggu itu menjadi hari libur. Tapi saya bilang Minggu itu istimewa bukan karena Konstantin mengubahnya menjadi hari libur. Minggu itu istimewa karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa Paskah itu menjadi ajaib? Kenapa Paskah itu menjadi istimewa? Ayat yang kedua, karena pemberita Paskah itu adalah malaikat Tuhan. Ini bukan orang biasa. Malaikat Tuhan itu adalah pemberita Paskah pertama kali. Kemana murid-muridnya waktu itu? Murid-muridnya goncang ingatnya. Lihatlah, Thomas yang dulu pernah bilang, ayo kita mati bagi dia. Tapi melihat Yesus ditangkap dan disalibkan, Thomas mengurung diri. Yohanes murid yang kali dikasih, kembali lagi melakukan pekerjaan semula, yaitu melayani. Murid-murid tinggalkan pekerjaannya. Murid-murid melepaskan tanggung jawabnya. Tapi apakah Tuhan pernah kewalahan dengan pekerjaannya? Tidak. Pekerjaan Tuhan adalah milik Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan pekerjaannya. Kalau saya dan saudara dipakai, itu adalah anugerah dari Tuhan. Yes. Tuhan bisa pakai apa dan siapa Bapak Ibu. Anda lihat waktu dia coba untuk menyadarkan Yunus bahwa Tuhan cinta bangsa-bangsa. Tuhan pakai apa? Pohon. Waktu kepada Bileam, Tuhan pakai apa? Keledai. Waktu Tuhan Yesus naik keledai, orang-orang gak senang. Kenapa? Orang-orang nyanyi, orang-orang teriak. Lalu kemudian orang Farisi dan ahli Taurat bilang, suruhlah mereka diam. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau mereka diam, batu pun bisa kupakai untuk memuja Allah. Apa yang saya mau bilang? Itu artinya kalau saya dan saudara dipakai, itu bukan karena kuat gagah. Itu bukan karena talenta kita. Itu bukan karena kehebatan kita. Itu karena apa? Kasih karunia. Kalau kita dipakai itu dahsyat dan luar biasa. Anda masih percaya malaikat sampai sekarang masih dipakai oleh Tuhan? Amin. Oh banyak banget, apalagi dalam krisis-krisis tertentu kan. Malaikat itu masih ada. Saya mengalami ini banyak Bapak Ibu. Cuman kalau diceritakan nggak terlalu urgensi juga ya.
Takutnya Anda kabur sama saya itu. Kalau saya nggak cerita kesaksian dia ada kabur apa? Tapi yuk kita sepakat hari ini, malaikat ini adalah messengers. Dia tidak punya hak untuk menambahkan satu kata dua kata-kata. Yang dikatakan oleh malaikat itu adalah berita Paskah. Yes. Yuk kita lihat yuk. Ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Nggak dijelaskan berapa skala Richter, tapi ini pasti gempa bumi dahsyat nih. Alasannya karena seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan yang lalu duduk di atas batu itu. Orang-orang bilang, oh ini malaikat menggulingkan batu supaya Yesus itu bisa keluar. Ini salah. Yesus nggak perlu bantuan malaikat. Karena murid-murid dalam ruangan tertutup dia bisa langsung masuk kok. Batu ini digulingkan untuk apa? Supaya ada akses orang dari luar bisa masuk ke dalam, melihat langsung bahwa Yesus bangkit. Gak perlu Tuhan Yesus butuh malaikat untuk menggulingkan batu itu. Karena pada dasarnya dia maha kuasa Bapak Ibu ya. Yes. Tapi itu memang malaikat itu menggulingkan batunya terus dijabarkan sama Matius. Wajahnya bagaikan kilat. Wah itu pasti putih banget kali ya. Dan pakaiannya putih bagaikan salju. Kalau ada rinso mencuci katanya putih, ini pasti kalah sama pakaian malaikat ini. Terus penjaga-penjaga gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Ya seperti kayak orang kesurupan gitu Bapak Ibu. Dan memang kalau kita ketemu makhluk yang namanya roh, pasti merinding bulu kita. Oke, coba lihat lagi ayat yang kelima. Ini dia pemberitaan Paskah yang pertama kali yang dilakukan oleh malaikat. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Iya, siapa iya di situ? Tidak ada di sini. Di sini menunjuk kepada apa? Kuburan. Yesus tidak ada di kuburan, sebab ini dia alasannya. Ia dicuri oleh muridnya. Oh salah, ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Tampaknya malaikat melihat murid-murid Yesus masih belum percaya nih. Makanya kalimat selanjutnya, mari, Petrus mari sini. Wanita-wanita sini. Lihatlah tempat ia berbaring. Ini pemberitaan Paskah yang pertama kali. Kita sudah bahas dua hal. Apa yang membuat Paskah menjadi istimewa? Kali yang pertama tadi apa? Paskah terjadi pada hari Minggu. Yang kedua, kenapa Paskah istimewa? Karena pemberitaan Paskah adalah malaikat. Nah yang ketiga, kenapa Paskah menjadi istimewa? Karena kubur Yesus kosong. Anda ke kuburan menemukan mayat itu biasa. Tapi kalau kau ke kuburan, apalagi kau tahu Jumat kemarin mayatnya ditaruh di situ. Tapi Minggu pagi kau datang, mayatnya tidak ada. Itu luar biasa. Tapi dalam kenyataannya Bapak Ibu maaf, waktu saya sekolah dulu ada program Mabita itu 28 teori yang menolak kematian dan kebangkitan Yesus. Kenapa menolaknya? Ya itu tadi karena mereka tidak mempercayai. Tapi hari ini coba kita lihat ya beberapa fakta dan data untuk membuat kita yakin bahwa Yesus bangkit. Oke, yuk kita lihat ya satu persatu ya. Nggak mungkin 28-28-nya saya sampaikan, tapi paling tidak 4 di slide saja supaya kebetulannya jauh. Oke, ini dia Bapak Ibu. Saya sebut ini teori isapan jempol. Kenapa? Karena hanya menduga dan menuduh, tapi tidak punya data valid. Ya dong, nah ini sekarang banyak orang kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau Jokowi ijazahnya palsu, kayaknya perlu juga diselidiki ya. Oke, ini kayaknya bukan dugaan lagi, tapi kayaknya memang benar gitu. Oke, nah coba kita lihat ya teori-teori isapan jempol yang menolak kematian dan kebangkitan Yesus. Yang pertama, stolen body theory. Stolen itu mencuri, body itu mayat atau jasad, teori ya teori. Jadi menurut teori ini, Yesus itu nggak bangkit, tapi murid-muridnya dengan cara sembunyi-sembunyi mencuri mayat Tuhan Yesus, lalu kemudian menguburkannya ke tempat yang tidak dia tahu, lalu kemudian dia keluar teriak-teriak, Yesus bangkit, dan kuburannya kosong. Padahal menurut teori ini, murid-muridnya lah yang mencuri mayatnya. Yuk kita jawab. Saya pikir kalau murid-muridnya mencuri, ini sebenarnya ya adalah dusta mahkamah agama kan. Jadi ini sebenarnya adalah upaya untuk mengelabui orang. Tapi kalau memang murid-murid Tuhan Yesus mencuri, coba Bapak Ibu, sedikit dulu kita merenung. Tahukah Anda, semua murid-murid Yesus itu matinya secara sahid. Matinya martir. Apa mungkin mereka mau mati martir kalau seandainya Yesus itu tidak bangkit, tapi mereka curi dan mereka kuburkan? Petrus, matinya dengan apa di kota Roma? Kepalanya dibawa disalib.
Yohanes pernah dilempar ke minyak yang mendidih, tapi karena keajaiban Tuhan, dia hidup, tapi terakhirnya mati di Patmos. Semua murid Tuhan Yesus itu matinya tragis. Tidak ada mati yang enak Bapak Ibu. Tapi apa yang saya bilang, mungkinkah murid-muridnya mau jadi martir Yesus kalau Yesus tidak bangkit? Makanya saya namakan ini semata hanya teori Isabang. Jempol. Yuk lihat lagi yuk, berikutnya lagi. Haleluya. Sun teori. Sun itu pingsan Bapak Ibu. Jadi menurut teori ini, Yesus waktu disalib itu tidak mati, tapi sekarat alias pingsan. Diturunkanlah dari kayu salib, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kuburan. Orang Yunani bilang kuburan itu katakol. Orang Israel itu kalau buat kuburan berbeda dengan bangsa lain. Kalau bangsa lain kan ada mayat, lalu kemudian tanah digali, kemudian mayat ditaruh, diuruk lagi. Kalau orang Israel nggak kayak gitu Bapak Ibu. Orang Israel tuh buat kuburan seperti kayak gua. Kita bisa masuk ke dalam dan Anda tahu, kalau Anda masuk ke dalam itu suhunya bisa 20 sampai 25 derajat. Sementara di atasnya bisa 36 derajat Celcius. Jadi menurut teori ini, Yesus waktu disalib itu tidak mati. Tapi waktu dimasukkan ke dalam kubur, karena suhunya dingin, suhunya sejuk, nggak berapa lama Yesus siuman lalu kemudian kabur. Dia tidak jawab dengan teori. Mungkinkah dalam keadaan sekarat Yesus 3 kilo mikul salib, dicambuki? Saya punya fotonya, nanti coba kalau ada waktu kita putar. Cambuknya itu sampai 3 jenis Bapak Ibu. Ada satu cambuk itu yang dari tulang-tulang itu kalau dihantam ke tubuh, ke kulit, ini waktu ditarik kulit itu 3,5 liter darah keluar, tidak ada lagi, hanya tinggal air. Mungkinkah dia masih hidup? Yang pertama. Yang kedua, ini kuburan dijaga sama kampret. Ini sekelas pokoknya sekelas pasukan khusus. Mana mungkin dalam keadaan sekarat itu Yesus mampu mendorong batu dan dijaga oleh pasukan. Makanya nggak mungkin. Tapi dia berusaha untuk menjawab. Apalagi yang lebih parah lagi, lebih parah. Orang disalib itu tidak mungkin dia diturunkan dari salib masih dalam keadaan hidup. Kalau dia masih dalam keadaan hidup, maka orang yang ada di situ terkutuk Bapak Ibu. Jadi waktu saya nonton Yesus disalib, dia masih hidup, saya masih terkutuk. Supaya saya tidak terkutuk, maka pastikan mati. Orang Israel memastikan matinya apa? Gampang. Patahin tangannya, patahin kakinya. Kalau Anda nggak percaya nanti ada orang mati, patahkan aja. Kalau misalnya kau patahkan dia diam, itu berarti mati. Tapi kalau dia masih gerak gini berarti masih hidup Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa Yesus jadi dipatahkan? Karena orang udah tahu ini mati. Jadi gak pernah ada orang diturunkan dari salib dalam keadaan masih hidup, pasti sudah mati Bapak Ibu. Maka dari itu ini teori, hanya teori isapan jempol semata. Jadi idenya itu, teori ini kayak gini. Kalau seandainya ada jalan, ya di Klaten mungkin agak panas, tapi kalau Surabaya pasti panas. Makanya ada lagunya kan, di Surabaya yang panas, gitu ya. Nah jadi bayangin panas-panas kita keringetan, tiba-tiba Anda masuk mall. Datanglah di sini Klaten basah gitu kan, panas-panas jalan panas, masuk mall, baru masuk apa? Sejuk kan? Yes, seger, siap untuk belanja kan gitu kan. Nah teori ini seperti demikian Bapak Ibu. Jadi mereka tidak mengatakan Yesus itu mati di kayu salib, tapi pingsan. Dibawa ke dalam kubur, lalu kemudian siuman dan kabur. Sekali lagi, ini teori tidak punya alasan dasar untuk berargumentasi. Apalagi? Yuk kita lihat lagi. Haleluya. Wrong Tom teori, wrong salah. Tom kuburan, teori ya teori. Jadi menurut teori ini, maka murid-murid Yesus waktu itu masuk ke kuburan yang salah. Bukan ke kuburan Tuhan Yesus. Dan memang waktu itu Bapak Ibu, kuburan itu bentuknya sama semua. Warna catnya putih semua. Gak kayak kuburan sekarang, warnanya warna-warni. Bentuknya macam-macam. Kuburan dulu bentuknya setengah lingkaran begitu Bapak Ibu. Dan dicatnya putih. Jadi ada kemungkinan ini bisa terjadi. Dan waktu itu banyak kuburan kosong. Tapi kuburan itu sudah ada yang punya. Termasuk kuburan yang dipakai untuk kuburan Yesus. Yaitu kuburan Yusuf Arimatea. Ya. Nah orangnya masih hidup. Tapi kuburan itu sudah ada yang punya. Begitu juga waktu itu, jadi murid-murid Tuhan Yesus masuk kata teori ini ke kuburan yang salah karena bentuknya sama, catnya juga sama dan berderet seperti ini, ada berderet gitu, ya, ada dari setengah lingkar masuk ke bawah tanah. Mereka lihat, lalu kemudian tidak ada Yesus di situ, padahal mereka salah masuk kubur.
Sebenarnya teori ini gampang banget untuk menjawabnya. Gampangnya gimana? Harusnya panggil, Petrus sini. Kau salah masuk kubur. Itu bukan kuburan Yesus. Kuburan Yesus yang itu. Tuh, coba kau masuk di situ, mayatnya masih ada. Tapi ini teori nggak bisa buktikan. Maka saya namakan ini hanya teori. Bisa bantu. Ya, tapi yang benar Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang mati bagi kita pada hari ketiga dibangkit. Ya. Namanya wrong interpretation theory. Teori salah menduga. Diduga yang mati itu Yesus. Tapi sebenarnya bukan. Mukanya mirip kayak Yesus, kata teori ini. Orang-orang makin percaya sama teori ini. Karena teori ini katanya dasarnya dari kitab suci yang dari Tuhan, kata dia. Kita pasti akan menjawab hal ini, ya. Ya, mari silakan munculkan berikutnya. Ini. Haleluya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, tapi sekali lagi saya di sini tidak ada mau melecehkan kitab suci atau lain. Saya membela iman kepercayaan saya. Iya. Dengan saya mengabarkan begini, ya semoga Anda juga punya pemahaman. Karena kita sering kalau Paskah itu ditanya mau kemana? Mau Paskah, mereka ketawa. Gendeng lu ya, orang yang mati bukan Yesus. Yesus itu kan Rasul Allah, mana mungkin Rasul Allah mati hina begitu. Terus jadi, ya Allah akan angkat ke surga. Jadi yang mati di kayu salib itu apa? Mereka bilang yang mukanya mirip sama Yesus. Saya tembak, siapa yang mirip dengan Yesus? Ya muridnya. Muridnya ada yang mati, tapi nggak ada yang mati di kayu salib. Matinya itu bunuh diri di atas pohon, jatuh ke bawah, perutnya pecah. Dan mukanya nggak mungkin sama dengan Yesus. Ini orang sering jauh daripada Yesus. Ya kan kalau dibilang muridnya itu mukanya sama dengan Yesus Yohanes, saya percaya. Tapi Yohanes mati 30 tahun kemudian di Pulau Patmos. Jadi kalau dibilang Yudas ini nggak mungkin. Karena Yudas itu kan nggak suka dekat dengan Yesus kan. Kadang-kadang lagi ngobrol Yudas kabur. Ya kan? Coba lah lihat suami istri. Mukanya sama. Lihat muka Pak Nabi Tukul sama ibu. Sama kan, Bu? Nah, ya kan? Sama tuh, itu jodoh. Karena suka dekat. Ya kan? Coba lihat muka saya sama istri saya. Beda. Tapi apa poin saya di sini? Ya kalau dibilang mukanya mirip Yesus, muridnya Yohanes saya setuju. Tapi problemnya Yohanes mati 30 tahun kemudian. Itu pun mati di Pulau Patmos, bukan di salib, bukan di Golgota. Gitu. Nah tapi memang ini kitab suci. Anda nggak bisa langsung berkata takbir, nggak bisa. Ya kan? Ya Anda harus jawab juga. Tapi jangan sampai kau melecehkan kitab suci, karena kitab suci itu ada sesuatu yang harus dipercayai. Ya kalau istilah apanya kerennya apa ya? Presuposisi. Jadi semacam keyakinan nggak perlu dibuktikan Bapak Ibu. Maka dari itu ketika misalnya saya percaya kepada Alkitab, ada orang dari agama lain melecehkan, saya bilang nggak boleh gitu dong. Sama aja nanti kau mengatakan Al-Quranmu lalu kemudian saya anggap salah. Nggak boleh. Nah tapi kenyataannya di Al-Quran mereka ya di ayat 157 surat An-Nisa ini bukannya pasal, ini urutan keempat di Al-Quran. Nah, sering ditulis QS 4 157 ini ayatnya. Gitu. Nah Al-Quran itu kitab keempat itu An-Nisa. Kalau di Alkitab kitab keempat apa dong? Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan. Ya, kalau di Alkitab, Bilangan itu adalah kitab yang keempat di Alkitab. Nah, kalau di Al-Quran, kitab yang keempat namanya An-Nisa. Saya akan bacakan bukan. Coba kita baca ya. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Koma loh, belum titik. Ya. Gak dibiarkan kita menafsir, kita langsung. Jadi siapa dong yang dibunuh itu? Siapa dong yang disalib? Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi. Ini kan pelecehan Alkitab kan? Ya. Karena inti dasar dari Alkitab adalah Yesus mati. Iya. Ya kalau Anda suka ikutin materi seri Paskah yang saya sudah bagikan, ada pertanyaan, apakah sejak semula Allah Bapa menghendaki Yesus mati di kayu salib? Ada yang bilang tidak. Karena waktu pertama kali di bumi dia mencari orang-orang untuk mengikut dia, bukan mencari orang-orang untuk membunuh dia. Tapi oke lah, tapi paling tidak Tuhan datang ke dunia hanya untuk satu, mati. Apakah dia mati di kayu salib atau mati yang lain? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia mati untuk menebus dosa kita. Nah, kalau tidak mati, berarti iman kepercayaan Kristen itu
Gagal. Penebusan dosa itu tidak terjadi. Kau dan saya masih hidup dalam dosa karena nggak ada yang tebus. Pelecehan sebenarnya. Intisari Alkitab adalah penebusan melalui kematian Yesus Kristus. Sementara ayat ini mengatakan bahwa Yesus nggak mati. Itu Bapak Ibu. Tapi Anda mau marah gimana? Ya itu kitab suci mereka. Masa kau marah-marah? Apalagi Undang-Undang Dasar kita mengatakan kan tiap warga negara bebas menjalankan syariat agamanya. Tapi nggak boleh juga kita diam. Karena kita bilang waktu imanmu dipertanyakan, kau harus memberi pertanggungjawaban. Bagaimana kita menjawabnya? Ya, yang paling gampang ya tunjukkan ayat mereka juga, biar ayat mereka nanti gontok-gontokan. Ya, itu cara yang paling efektif dan cara yang paling cerdas Bapak Ibu. Yuk kita lihat ayat berikutnya. Haleluya, silakan. Nah ini kitab yang ke-19 namanya Maryam. Sering tulis IS 19 ayat 33. Bunyinya begini. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, saya ganti dengan huruf besar. Pada hari aku dilahirkan, saya blok ini dengan huruf besar semua. Dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. 3 kata ini dilahirkan, meninggal, dan dibangkitkan hidup kembali itu sejajar. Sejajar. Jeleknya mereka ini diartikan dilahirkan secara fisik. Tapi ini mereka artikan bukan meninggal secara fisikly. Dan memang dalam bahasa Arabnya kata meninggal di sini diterjemahkan dari kata Arab maut, M-A-W-T. Kata ini bertransliterasi dalam bahasa Indonesia menjadi M-A-U-T, maut. Lalu mereka bilang, bukankah Alkitab pun juga mengajarkan upah dosa adalah maut? Apa kau langsung mati, kata mereka. Jadi mereka menolak kata meninggal ini diartikan meninggal secara fisikly. Tapi meninggal mungkin diartikan secara rohani. Tapi aneh loh, kalau ini diartikan physically, lahir secara fisik, ini diartikan hidup kembali secara fisik. Kapan meninggalnya? Nah, kepada maksud saya, kalau Anda suka tata bahasa, kalau kata yang sejajar itu berarti sejenis dan seakan. Contoh, saya tadi pagi makan nasi goreng, siang hari makan nasi soto, malam hari saya makan nasi kambing, nasi goreng kambing. Pertanyaannya, apa begini kalimatnya? Tadi pagi saya makan nasi goreng, siang nasi soto, malam saya makan angin. Masa saya malamnya makan angin? Kan nggak mungkin kan? Karena makan angin sama makan nasi goreng nggak sejajar Bapak Ibu. Yang jelas ini sekarang poinnya satu-satu. Karena nggak mungkin ini meninggal diartikan ini bukan mati secara lahiriah. Ini adalah artinya meninggal secara fisik atau meninggal secara lahiriah, bukan kematian secara rohani. Satu-satu skornya sekarang. Jadi kalau mereka tunjukkan ayat ini, tunjukkanlah ayat ini juga. Tanyakan, bagaimana kamu mengartikan kata meninggal di sini? Biarkan dia jawab. Kalaupun nanti dia bilang, ya kata meninggal di situ kan artinya bukan mati secara fisik. Nah, kalau ini bukan mati secara fisik, masa ini dilahirkan kok artinya secara fisik? Kan ini sejajar. Gitu. Ya ini kita mikir namanya ya. Kalau baik mikir itu ya begini-begini. Tapi jangan sampai Anda artikan ini kematian secara rohani, nggak mungkin, sulit kita memahaminya. Sekarang skornya 1-1, kita perlu 1 gol. Lionel Messi mencetak gol supaya kita menang. Haleluya. Ya kita lihat 1 ayat lagi. Haleluya. Ini Ali Imran Bapak Ibu, kitab yang ketiga di Al-Quran. Ya ini perkataan Allahu Akbar. Sementara ini perkataan Yesus yang dicatat dalam Al-Quran. Sama seperti perkataan Yesus dicatat dalam Alkitab seperti akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu perkataan Yesus. Tapi ini perkataan Yesus yang dicatat dalam Al-Quran. Pertanyaannya, kalau ini perkataan Yesus, masa kita ragukan? Dapat Anda maksud saya? Kan dia nabi tersuci kan? Tidak ada dusta dalam perkataannya kan? Kalau dia tidak ada dusta, dia berkata, aku dilahirkan, meninggal, dan dibangkitkan hidup kembali. Mana mungkin Anda meragukannya? Berarti perkataannya benar. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan meninggal. Tapi sekarang mari kita mendengar Allahu Akbar mengatakannya. Ini perkataan Allah Bapa atau Allahu Akbar dalam Al-Quran. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir
ajal. Kata akhir ajal ini diterjemahkan dari kata benda Arab tawafah. Kata wafat tahu? Berasal dari kata ini. Wafat itu artinya mati secara lahiriah. Memang kata maut, M-A-W-T, yang ditransliterasikan jadi maut, itu bisa berarti mati secara rohani, bukan mati secara fisik. Tapi tawafah itu selalu artinya adalah wafat, mati atau meninggal dunia. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Yesus mati. Jadi kalau misalnya hari Paskah ada orang kasih ayat ini sama Anda, isi going aja, senyum-senyum aja. Coba-coba buka dong Al-Quran ini, gue pengen baca. Oke, udah kau baca begitu, silakan suruh dia untuk membaca ayat ini. Bagaimana? Itu namanya Anda berdiskusi tanpa harus terjadi pertumpahan darah. Tapi kau mengabarkan iman kepercayaanmu. Jangan sampai ditanya lalu kemudian gak bisa jawab atau menghindari. Jangan. Karena jelas 1 Petrus 3:15 itu kau berdosa. Ketika orang menanyakan iman kepercayaanmu, kau diam saja, kau berdosa statusnya.